Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa ballaghana ila hadha ash-shahr al-mubarak wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana li siyami hadha ash-shahr wa li qiyamihi ونسأله أن يؤتق رقابنا من النار وأن يرزقنا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. جماعة رحمكم الله. Apa yang antum rasakan ketika masuk masjid ini setelah sholat asar? Nah, ana mencium aroma soto di belakang. Biasanya masjid itu aromanya gahru ya, ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ternyata berubah aromanya masjid itu. Soto, ana lihat ada susu di mana? Di depan sana, dan setiap orang yang masuk udah dapat susu. Kapan dapatnya? Baik, alhamdulillah antum dapat kupon. Ternyata kupon itu belum tentu ada isinya, jemaah. Ya, harus banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini kita semua puasa. Dan ada yang tidak puasa. Dikarenakan dia musafir, dikarenakan dia sakit, atau dikarenakan dia sedang datang bulan. Subhanallah. Tapi semuanya dapat merasakan indahnya Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka untuk semuanya. Pintu-pintu neraka ditutup untuk semuanya. Tapi ternyata nggak semuanya mau. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ada yang menyeru, yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, yang suka dengan kebaikan, ayolah engkau sini. Tapi ada yang nggak mau. Sebagaimana tiap hari ada panggilan untuk semua umat Islam. Panggilan itu berbunyi, hayya 'alas shalah. Ayo salat gitu. Hayya 'alal falah. Kemarilah engkau menuju kepada keberuntungan, kejayaan, kenikmatan, segala keindahan. Tapi apa semuanya mau? Tidak. Dan begitu pula di bulan Ramadan ini. Ada yang disuguhi makanan enak sekali, tapi dia nggak mau. Temennya mau. Kita nanti makan soto. Siapa yang nggak suka sama soto? Coba angkat tangan. Mungkin kita kasih menu lain. Kalau ada. Ada orang yang dihidangkan di hadapannya makanan yang enak sekali, tapi pahit buat dia aja. Tahu orang sakit? Dikasih makanan ini, disuapin ini, enggak. Lu enak ini lu, 200.000. Enggak, mau 1 juta enggak mau. Masalahnya di makanan itu atau masalah di yang makan? Yang dimakan, jamaah. Itulah yang terjadi dengan sebagian kita. Kenapa panggilan Ramadan tidak enak buat dia? Karena ada masalah di diri dia. Semoga kita tidak termasuk yang bermasalah. Karena sejatinya yang cinta keburukan pun dipanggil, ya baghiyasy syarr, wahai orang yang suka berbuat jahat, wahai orang yang suka berbuat maksiat, ayolah
Berhenti engkau. Aksir, tahan dirimu. Mampu engkau meninggalkan kemaksiatan. Perintah Allah tidak semuanya mampu. Makanya yang sakit boleh nggak puasa. Tapi kalau larangan Allah semua mampu meninggalkan. Apa bedanya perintah sama larangan? Kalau perintah Allah itu membutuhkan energi. Kalau kita disuruh ya, contoh antum, ambilkan susu di sana. Antum mungkin, ya Allah, anak sudah di soft pertama, harus ngelingkain orang, ini itu. Boleh jadi nanti balik sini, tempat anak udah habis. Ada resiko dia. Dia butuh energi, dia butuh waktu. Tapi yang namanya meninggalkan kemaksiatan butuh apa? Butuh kemauan saja. Karena meninggalkan kemaksiatan itu artinya kita diam, tidak berbuat apa-apa. Maka sejatinya semua orang mampu meninggalkan kemaksiatan. Tapi yang ada dia tidak mau. Setannya sudah dibelenggu, pintu neraka sudah ditutup, tapi di bulan Ramadan tetap dia berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini karena hari pertama kita akan bicara niat. Semua di tempat ini insya Allah sudah niat tadi malam untuk berpuasa. Bahkan ada yang niatnya sebulan full. Suatu hari datang seorang lelaki menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam." Ini bicara jihad, bicara perang. Yang kita tahu zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari ajaran Islam atau di perjuangan seorang yang beragama Islam itu jihad di jalan Allah. Karena dia harus mengorbankan jiwa, raga, dan harta dia. Berapa banyak orang yang pulang jihad cacat seumur hidup. Para sahabat Nabi bukan orang yang kebal jamaah, enggak. Khalid ibnul Walid di seluruh tubuhnya itu ada bekas tusukan tombak, tebasan pedang, anak panah yang menancap di situ. Resiko. Sedangkan kita itu kepingin kulitnya lembut, ya Masya Allah, rambutnya disisir. Antum ketika perang boleh jadi separuh kepala antum habis. Benar-benar sebuah perjuangan. Ini orang tanya, bagaimana seorang lelaki yang berjuang, berperang di medan perang, di jalan Allah Azza wa Jalla, lil maghnam. Tapi harapannya dapat harta rampasan perang. Gimana antum datang ke Masjid Abdillah dalam rangka dapat soto? Insyaallah, nah. Kenapa? Kita waktu jadi mahasiswa sama kayak antum jam. Di Madinah itu ada jamuan terbesar sedunia insya Allah ya. Bagaimana meja makan itu hamparan makanan di halaman Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi itu cukup untuk 1 juta orang. Bangunan masjidnya atas bawah ya, untuk 1 juta orang, belum sama halamannya nih jemaah. Ini halaman masjid makanan. Kita mahasiswa lebih suka makan di halaman masjid daripada di dalam masjid. Siapa yang tahu sebabnya? Karena kalau di dalam masjid cuma dapat roti sama kurma sama zabadi sama yogurt. Tapi kalau di luar masjid milih jamaah. Lihat kambing, ayam,
macem-macem. Jadi kita mahasiswa itu sebelum masuk masjid keliling dulu, lihat yang mana ini yang ya Allah ya. Jadi niatnya ke masjid itu cari takjil, bukan takjil, makan berat ini jemaah. Karena di sana antara azan sama iqamatus shalah itu dikasih jarak supaya orang bisa benar-benar selesai makan. Dan biasanya yang enak-enak itu cepat rame, sufrohnya itu cepat rame. Kalau telat gak dapat sudah. Makanya kalau kita lihat ini zen, ya Allah sudah penuh ya. Ya udah, besok kita sholat asar di masjid. Cuma buat apa engkau datang ke masjid? Kadangkala untuk makanan. Ini orang perang di medan lil magna untuk mendapatkan harta. Kemudian warajulu yuqatilu liyuzkar. Ada lagi orang yang berperang untuk mendapatkan pujian agar dikenang sebagai pahlawan. Harta dia banyak sudah, dia nggak perlu dengan harta. Makanya kita lihat orang kalau sudah banyak hartanya, apa yang dia inginkan? Tahta, kekuasaan, sanjungan, pujian. Nih ada orang lagi perang ya Rasulullah agar diingat. Warajulu yuqatil yura makanu. Orang berperang supaya kelihatan posisi dia di mana, kedudukan dia di mana. Faman fi sabilillah, dari tiga itu yang mana yang di jalan Allah? Kita kalau tahu pahala orang yang mati syahid, Allahu Akbar, dengan awal tetesan darah diampuni semua dosa dia. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Bayangin jamaah. Semua yang di surga itu punya 2 istri. Itu yang paling, ya tingkatan paling rendah. Tapi ada orang-orang yang Allah beri kelebihan, 72 bidadari. Kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Bayangin ya, kita yang punya orang tua, punya mertua, punya ponakan, punya paman, punya bibi. Ketika antum mati syahid di jalan Allah, antum bisa memberikan syafaat kepada mereka. Antum punya kawan-kawan 70, dia kasih syafaat itu. Ini sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang mana gitu loh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjuang dengan niat agar kalimat Allah itu ditegakkan, dia yang di jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang berpikir untuk dirinya, untuk nafsunya, maka nggak ada buat dia. Makanya ketika perang Uhud umat Islam kalah dan 70 mati jemaah umat Islam. Apa kata Allah tentang peperangan itu? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian tujuannya dunia, niatnya dunia. Dan sebagian kalian niatnya akhirat. Orang yang puasa juga sama. Ada yang niatnya dunia, ada yang niatnya akhirat. Ada yang niatnya supaya sehat. Nah, karena kalau bicara manfaat dari puasa itu, subhanallah, sekarang kedokteran itu, masya Allah, benar-benar sepakat bahwasanya puasa itu bermanfaat. Di mana negeri-negeri yang penduduknya kebanyakan umat Islam, tingkat penyakit kanker di sana lebih rendah. Setelah diteliti, oh ternyata umat Islam puasa. Dalam setahun, dalam 12 bulan itu, 1 bulan umat Islam diwajibkan, bukan pilihan. Bukan yang mau fadl, enggak.
Allah wajibkan. Dan kita tahu Allah tidak mewajibkan sesuatu karena Allah butuh dengan kewajiban itu. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita nggak puasa nggak ada masalah buat Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah mengatakan in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian semuanya kafir, bukan cuma nggak puasa, nggak sholat, nggak haji, nggak umroh, nggak pernah berbuat baik. Bukan hanya kalian, waman fil ardi jami'an, dan semua penduduk bumi ini. Allah Maha Kaya, nggak butuh dengan ibadah kita. Maka di sini seorang hamba harus benar-benar berpikir kenapa dia puasa. Allah wajibkan dalam setahun 1 bulan. Manfaat secara kesehatan, manfaat secara kejiwaan. Orang yang puasa itu kejiwaannya lebih stabil. Makanya kata Nabi SAW, fa in sabahu ahadun au qatalahu, kalau ada yang mengajak berantem dia, bentar lagi nih antum rebutan ya, oh ini kupon ya, rebutan kupon, rebutan makanan. Kalau ada yang ngajak dia berantem, apa yang dilakukan orang puasa ini? Dia katakan inni sha'im, inni sha'im. Dia mengatakan kepada dia, aku sedang puasa. Bukan mengatakan, oh aku puasa nih ya, nanti ba'da tarawih ketemuan. Enggak. Jadi orang puasa itu berubah jemaah. Kesehatannya berubah, kejiwaannya berubah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. Bicara niat lagi. Allah menyebutkan di surat Al-Lail tentang orang yang bertakwa. Yang kita tahu puasa ini untuk mencapai takwa. Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia ini. Dunia ini milik Allah Azza wa Jalla. Dan tolong kita sering-sering mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dunia ini tidak sebanding dengan 1 sayap nyamuk. Itu milik Allah. Dan akhirat, yang kita tahu langit yang 7 lapis bersama bumi ini akan menjadi bagian dari surga Allah Azza wa Jalla. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah mengatakan fa'anzartukum naran taladza. Ini bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, aku peringatkan kalian akan adanya neraka yang menyala-nyala. Nabi pernah naik mimbar. Lalu beliau mengatakan anzartukumun nar. Anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian ada neraka loh. Ada neraka yang menunggu kita. Antum tahu di negeri kita, tatkala terjadi gempa, biasanya di daerah pantai akan ada sirene peringatan. Potensi terjadinya tsunami umpamanya. Diperingatkan orang. Apa yang dilakukan orang padahal belum tentu ada tsunami. Belum tentu loh. Ini hanya berpotensi tsunami. Sedangkan neraka pasti. Kita lewat neraka pasti. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Udah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik mimbar katanya, Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini, kalau orang di pasar mereka akan dengar suara Nabi SAW. Karena beliau anzartukumun nar, aku peringatkan neraka loh. Ada neraka, ada neraka. La yaslaha illa al-ashqa. Tidaklah memasuki neraka kecuali orang yang ashqa. Udah orang paling menderita, orang melarat. Kalau bicara siapa yang paling melarat yang masuk neraka. Makanya pada hari kiamat yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar.
kelak akan didatangkan di akhirat itu orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini. Sudah paling nikmat, gak pernah sakit, ya, gak pernah dibully. Orang ini Masya Allah hidupnya semua kenikmatan dia dapatkan. Fayughmasu finnari ghamsah. Lalu orang ini dicelup satu celupan di neraka. Satu celupan. Bukan 1 menit, bukan 5 menit, bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan selama-lamanya. Hanya 1 celupan. Lalu dikeluarkan. Kalau kita bicara celupan jemaah, lalu ditanya, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah melihat kebaikan, kesenangan? Apakah pernah lewat kenikmatan dalam hidupmu? Apakah? La wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Enggak pernah ya Allah, enggak pernah. Lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya. 1 celupan. Gimana kalau sehari? Gimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau kekal dan abadi? Maka tidak akan masuk surga kecuali orang yang sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia adalah orang yang mendustakan dan berpaling. Dipanggil-panggil, ayo, ayo lu. Enggak. Dikasih tahu enggak mau. Wa sayujannabuhal atqa. Nih, puasa untuk mencapai takwa. Dan akan dihindarkan dari neraka siapa? Al-atqa, orang yang paling bertakwa, orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa orang itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia adalah orang yang berbagi harta untuk mensucikan dirinya. Kita akan makan soto. Kenapa orang itu berbagi soto? Mungkin dia hendak mensucikan diri. Dia hendak menempuh derajat yang lebih tinggi. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Antum jangan pernah senang dikasih. Ketika antum mendapatkan, nanti dibagikan itu makanan, antum tanamkan dari diri antum, ya Allah, kapan ana bisa berbagi, ya Allah? Kapan ana bisa memberikan berbuka kepada seluruh orang di masjid ini, ya Allah? Kapan, ya Allah, berikan hamba rizki, ya Allah? Ini orang berbagi rizki untuk mensucikan jiwanya. Karena kita tahu, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta khair, ini harta di sini. Syadid, cinta berat jemaah, cinta mati dia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini orang mengumpulkan harta, capek bekerja, kemudian dia bagikan. Maka dikatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia bukan sedang membalas budi orang. Kita kadang-kala dikasih ngasih, biasalah. Enggak sama sekali orang ini. Antum mungkin nggak kenal sama yang ngasih juga. Yang ngasih nggak kenal sama antum. Dia benar-benar berharap sesuatu. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Nggak ada keinginan dia. Niat dia nggak ada kecuali mencari wajah Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Dia ingin berjumpa dengan Allah. Tatkala semua telah hilang, dibangkitkan dari kuburnya dengan amalannya, disitulah yang dia harapkan. Wala saufa yarda. Dia benar-benar akan senang hidupnya, akan ridha. Maka ahibati fillah, bicara niat ini kita perlu sering bermuhasabah. Kenapa kita puasa? Kenapa kita duduk di majelis ilmu ini? Kenapa kita nanti sholat tarawih?
Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan lainnya berkaitan dengan orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Awwalu man yuqda yaumal qiyamah. Dalam lafaz yang lain dikatakan awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Yang pertama akan menjadi koreknya api neraka. Siapa mereka? Jamaah, masuk surga itu berat. Ketika kita belum hijrah, ketika kita masih sibuk dengan kemaksiatan, iblis dan bala tentaranya akan menggodain kita untuk berbuat maksiat terus. Ketika antum berubah menjadi lebih baik, antum diajak berbuat maksiat nggak mau, udah nggak mau sudah. Naudzubillah, cukuplah ya Allah, anau sudah tobat. Bagaimana dia mendatangi antum? Dari niat. Bagaimana nih orang yang sudah hijrah, dia terus berbuat ketaatan, menjadi lebih baik, sholatnya tambah, puasanya tambah, hafalan Qur'annya tambah, sodakohnya tambah banyak, tapi untuk dirinya, bukan untuk Tuhannya. 3 orang yang menjadi koreknya api neraka, kita sering dengar hadis ini. Yang pertama adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Nih yang sedang nyantri, yang sedang belajar, yang sudah jadi ustadz, yang bakal jadi ustadz, yang jadi imam, yang bakal jadi imam. Ingat hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu min a'lamis sahabah. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau pingsan 3 kali. Ketika beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pingsan. Ditunggu sama orang-orang. Sampai siuman. Mau nyampaikan lagi pingsan. Terus mau nyampaikan lagi pingsan. Yang ketiga beliau bisa menyampaikan. Alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan hafal Al-Quran. Kenapa orang ini? Yang dalam pandangan kita, hadza masyaallah ustaz, ahlul jannah. Hadza orang hafal 30 juz, ya sudah Qur'annya jadi syafaat buat dia. Dia akan dapat derajat yang tinggi. Waktu kajian sampai 17.20. Cepat banget. Ada acara apa habis gitu? Oh, langsung makan ini. Jadi bukan habis maghrib makannya, enggak. Masya Allah jamaah. Waktu Anda tinggal 13 menit. Tapi antum datang mau kajian, mau makan. Wallahu a'lam. Baik. Ini orang yang hafal Quran, yang kita berpikir ya Allah sudahlah orang ini hafal Quran 30 juz, bayangin. Dia bakal diperintahkan nanti iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca, engkau tartilkan, engkau akan naik derajatmu dengan bacaan Quran. Derajatmu itu di akhir ayat yang kau baca. Kita berpikir seperti itu. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya tahfidz, masya Allah baik. Tapi tolong jangan yang berkaitan dengan niat. Orang ini ditanya, setelah ditanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, "Ta'allamtu fika, ta'allamtu fika, wa 'allamtu an-nasa, wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ya Allah, aku menuntut ilmu untuk mengharapkan keridhaanmu, dan aku mengajarkan kepada umat manusia, dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mencari keridhaanmu. Siapa yang tidak bisa lisannya mengatakan itu? Semua bisa. Tapi niat itu bukan amalan lisan, niat itu amalan hati. Allah tidak sedang bertanya lisan dia, Allah bertanya tentang hati dia. Lisannya mengatakan itu, apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Wallah jemaah, Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan semua yang terbetik di hati kita. Kita sekarang ini sedang memikirkan apa, Allah tahu.
Wa qad qil innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar untuk mendapatkan gelar alim, dan engkau selama ini membaca Al-Quran supaya dapat gelar hafid, orang yang hafal Quran, orang yang bacaannya enak. Jamaah, jangan sampai kita nih yang belajar ilmu menjadi jembatan buat orang masuk surga, kita jatuh di neraka. Orang lewat kita, orang dapat hidayah lewat kita. Ya Allah, anak belajar ilmu lewat Ustadz Fulan, wallah anak menangis kalau dengar bacaannya Fulan. Tapi ternyata yang membaca, yang berdakwah hanya menjadi jembatan buat mereka menuju ke surga, kita jatuh ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Masalahnya di hati. Yang kedua adalah orang yang mati syahid. Ya, dia berkata aku berjihad menegakkan agama Allah. Allah mengatakan bohong. Kau berjihad hanya untuk mendapatkan gelar pemberani, pembela kebenaran, pahlawan, dan kau sudah mendapatkan itu. Yang ketiga, orang kaya raya yang dermawan, jawad. Orang ini baik kali jamaah, baik kali orang itu. Ketika Allah tanyakan, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafih illa anfaqtu fihi laka. Laka. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, nikmatmu, rizkimu diinfakkan di sana, kecuali aku sudah berinfak di sana. Laka, lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Masjid dia bangun, orang puasa dia berikan buka kepada mereka, sahur Allah berikan, dia berangkatkan haji, dia bangun sekolahan, dia bebaskan tanah untuk ma'had, untuk pesantren, dia biayai anak-anak sekolah. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Engkau selama ini melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar jawad, orang yang dermawan, orang yang baik hati, dan engkau sudah mendapatkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang ini dilemparkan ke neraka. Ahibati fillah, karena waktu ana tinggal sedikit. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Banyak amalan yang remeh, yang kecil, tapi menjadi besar gara-gara niat. Dan banyak amalan yang besar tapi menjadi kecil gara-gara niat. Antum ingat cerita Nabi SAW tentang seorang pelacur. Kenapa ya pelacur ini ya hanya memberikan minum, yang diberi minum seekor anjing lagi, tapi Allah masukkan surga? Ada apa sama orang ini? Kalau melihat amalannya, siapa yang tidak bisa? Semua bisa melakukan itu. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki marra ala ghusni syajarah, yang dia lewat, tahu-tahu ada ranting pohon yang melintang di sana. Lalu dia pindahkan ranting ini ke pinggir. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Lu kok bisa ya? Itu yang hafal Quran masuk neraka. Itu yang berjihad di jalan Allah masuk neraka. Itu orang yang berbagi hartanya masuk neraka. Yang ini hanya memberi minum seekor anjing, memindahkan dahan di jalan, masuk surga. Masalahnya di mana? Niat. Ahibati fillah, niat ini merubah yang mubah jadi ketaatan. Merubah yang mubah jadi ketaatan. Ada orang makan nanti, ya Allah, anak makan ya Allah, semoga nanti anak terawih kuat ya Allah. Ada niat. Ada orang ketika sahur, dia butuh makan beberapa makan, ya Allah, aku makan ini bukan karena aku rakus ya Allah, tapi aku ada kerjaan yang harus aku kerjakan ya Allah.
Dia punya niat sampai dalam makannya, dalam tidurnya, dalam istirahatnya. Jadi niat itu merubah yang mubah menjadi ketaatan. Maka tolong perhatikan masalah niat ini, asalkan selamat dari riya. Yang terakhir jamaah, bagaimana satu amalan dengan niat yang beragam supaya pahala antum lebih banyak lagi. Contohnya nih, sekarang antum duduk di masjid. Para ulama menyebutkan ya, bagaimana duduknya antum di masjid ini sekarang membuat antum mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, berbeda dengan yang di sebelah antum. Sama-sama duduk, waktunya sama. Tadi datang jam 4, selesai anggap jam setengah 5, sama nih waktunya dia. Tapi yang membedakan adalah banyaknya niat orang yang di sebelah antum. Yang pertama, ini sebuah contoh ya, antum bisa kiaskan ke yang ini disebutkan oleh para ulama. Ayya'taqida annahu baitullah. Dia datang ke masjid ini memiliki sebuah keyakinan, aku nih sedang di rumah Allah. Bayangin, aku nih sedang di rumah Allah Azza wa Jalla. Makanya dia masuk masjid, tahiyatul masjid. Kenapa? Aku sedang di rumah Allah loh. Dan dia ingat dengan hadis Nabi SAW, man tawadda'a min fi baitihi, siapa yang wuduk dari rumahnya, fa ahsanal wudu, dia sempurnakan wuduknya, thumma atal masjid, lalu dia datang ke masjid, fahuwa zairullah, dia sedang berziarah kepada Allah Azza wa Jal. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrima zairahu, menjadi kewajiban orang yang diziarahi untuk memuliakan orang yang berziarah. Gimana antum tadi datang, ana mau ke rumah Allah, ana duduk di rumah Allah, ana semoga dimuliakan sama Allah Azza wa Jal. Belum bicara kajian, bicara antum datang ke Baitullah. Yang kedua, antum duduk dalam rangka menunggu sholat. Antum duduk dalam rangka menunggu sholat, niat, kodok, kenapa? Ya nunggu berbuka Ustaz. Beda, ana nunggu waktu sholat. Di sebagian masjid ketika ada acara buka bersama, setelah dibagikan berbuka, orang itu pulang ke rumahnya aja, nggak sholat. Ya mungkin sholat di rumahnya, tapi dia tidak niatkan duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat selanjutnya. Yang kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya, kalian mau nggak aku kasih tahu yang Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosa, wa yarfa bihi darajat, dan akan mengangkat derajat antum. Salah satunya apa? Wantidharus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Jadi yang tadi habis asar duduk nunggu maghrib, atau yang duduk memang di masjid, datang dia setelah salat tahiyatul masjid, dia nunggu waktu salat maghrib. Semoga masuk dalam hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah ribat. Ribat ini asalnya adalah menjaga perbatasan negeri-negeri Islam dari musuh. Masuk dalam jihad fi sabilillah. Antum niatkan ribat, duduk di sini dalam rangka menunggu waktu sholat selanjutnya. Nanti ada yang habis maghrib nunggu isya, nunggu tarawih, tambah lagi itu dia. Yang ketiga, dia duduk di masjid dalam rangka menjaga pendengarannya, penglihatannya, menjaga badannya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Azza wa Jal. Kayaknya anak kalau di kamar, nunggu di kamar dulu, anak nonton yang enggak-enggak nantinya, ribut, sibuk dengan membalas chatting dari orang-orang yang kadang-kala kurang berguna. Anak ahsan di masjid untuk jaga raga kita, panca indera kita, dapat pahala lagi antum. Kemudian yang keempat, ukuful hammi 'ala Allah wa luzumus sirri lil fikri fil akhirah wa daf'i syawaghil sarif anhu bil i'tizal lil masjid. Dia sengaja meninggalkan dunianya, dia kepingin fokus kepada Allah Azza wa Jal, memikirkan akhirat, meninggalkan segala kesibukan yang memalingkan dia dari akhirat dengan uzlah di rumah Allah Azza wa Jal.
Datang ke rumah Allah untuk itu. Yang kelima, at-tajarrud li dzikrillah. Awil istima' dzikrihi walitadzakkur bihi. Dia memang mau fokus mendengarkan zikrullah. Berzikir, dia berzikir sendiri, dia mendengarkan orang berzikir, dia mendengarkan kajian. Bayangin, dia niat itu. Intahal waqt, Masya Allah, habis waktunya jamaah. Taib, ana selesaikan bentar. Yang keenam, tujuan dia adalah memberikan ilmu. Tujuannya memberikan ilmu atau menuntut ilmu. Kemudian dia niatkan lagi meninggalkan dosa. Dia datang ke sini supaya dia meninggalkan dosa tersebut. Karena nggak mungkin dia berbuat dosa di rumah Allah. Niat-niat itu untuk satu amalan. Amalannya sama antum duduk sekarang. Tapi dengan niat yang banyak itu, insya Allah antum akan dapat pahala yang besar. Maka tolong belajar niat, belajar fadilah amalan, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah yang banyak dengan satu amalan yang kita kerjakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sambil antum ngambil berbuka, duduk nunggu berbuka, jangan sibuk ngudek sotonya. Antum sibuk berdoa mohon sama Allah Azza wa Jal, karena kita berada di tempat dan waktu yang insyaallah mustajab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.